Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Senang sekali kita akan kembali beribadah sekalipun secara online. Kita percaya Tuhan ada dan Tuhan hadir bersama-sama dengan kita. Sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau selalu menyertai hidup kami Tuhan dimanapun kami berada. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami di dalam nama-Mu saja. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang percaya katakan amin. Terima kasih Tuhan.
anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Sungguh besar Tuhan, sungguh besar Tuhan. Anugerah-Mu limpah Tuhan. Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Yesus, mari sembah Dia. Kami menyembah-Mu, hanya Engkau Tuhan. Kau ada bersama kami Tuhan, beserta kami dalam hidup kami. Selalu ada Tuhan, tangan-Mu menopang kami, tangan-Mu menatang hidup kami Tuhan. Kaulah pertolongan kami Yesus, selalu dan selalu ada. Sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami Tuhan, Tuhan. Yesus yang kami sembah, Yesus yang kami muliakan, hanya Engkau. Oh, mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sembah Yesus, sembah Dia, sebab Dia sumber segalanya, sumber kehidupan kami Tuhan. Allah yang kami percaya, sumber kekuatan, sumber pengharapan yang selalu menyertai hidup kami, yang selalu berada bersama dengan kami. Setiap langkah Engkau ada Tuhan, dimanapun kami berada. Saat ini Tuhan, apapun pergumulan kami, Engkau yang tahu Tuhan. Kami curahkan isi hati kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami tak mau memandang keadaan kami Yesus, sebab Engkau Allah yang beserta kami. Engkau yang mengetahui segala sesuatunya Tuhan. Oh Yesus, Yesus Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami nikmati anugerah-Mu, harapan kami di dalam-Mu, harapan kami di dalam Yesus yang setia. Oh Yesus, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu.
Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Pujikan pujian ini keluar dari hatimu. Pandang Yesus, pandang Yesus. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Kau yang berharap pada Tuhan, katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Engkaulah harapan dalam hidupku. Kami hidup hanya memandang Engkau, Yesus, harapan dalam kehidupan kami, sumber kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita memberikan persembahan, ada beberapa pengumuman. Gereja setiap hari membagikan panduan ibadah secara offline untuk dipakai dalam doa keluarga pada setiap jam 9 malam di rumah masing-masing. Bagi jemaat yang membutuhkan, dipersilahkan menghubungi nomor di bawah ini. Dalam rangka PPKM darurat, maka ibadah raya Minggu KAB dilakukan secara online. Jemaat dipersilakan untuk mengikuti ibadah online dimulai pada jam 8 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Ibadah Super Kids online setiap minggu pada jam 10 pagi di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Jangan lewatkan ibadah Blessing Night atau doa malam secara online setiap hari Kamis pada jam 6 sore di YouTube channel GBI Keluarga Allah Blessing. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bersama-sama berdoa untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, kesempatan kami peroleh Tuhan untuk memberikan persembahan ini ya Bapa. Kami mau memberikan persembahan ini dengan sukacita yang penuh di hati kami, sebab Engkau baik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan memberikan persembahan. Persembahan dapat dilakukan dengan mentransfer ke rekening BCA 214-999-5000 atas nama GBI Keluarga Allah Blessing, atau dengan scan QR Code di OVO, link aja GoPay dan Dana. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, shalom, salam damai sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Dimanapun saudara berada, saya percaya kita semua ada sampai saat ini semua karena pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang Kau nyatakan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai saat ini, kami percaya semua karena anugerah-Mu. Itu sebabnya kami sangat berterima kasih karena pemeliharaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami berdoa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi kami, urapi hamba-Mu, urapi semua umat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap kami mampu memahami dan mampu melakukan setiap apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan bawakan satu tema firman Tuhan, yaitu rancangan Tuhan pasti terbaik. Rancangan Tuhan
pasti terbaik. Kita ambil di dalam ayat firman Tuhan Yesaya 55 ayat yang ke-8. Yesaya 55 ayat yang ke-8 saya bacakan bagi kita semua. Mari sama-sama kita yang mau ikut membaca bersama-sama dengan saya ajak kita baca secara bersama-sama. 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini kadang-kadang kita punya segala sesuatu yang kita rancangkan. Saya punya satu petikan kalimat yang luar biasa bagi saya. Seringkali kita melukiskan masa depan kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah, tapi lukisan itu kelihatannya dirusak oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Sekali lagi kita baca bersama-sama. Seringkali kita melukiskan masa depan kita dengan sangat bagus dan memimpikan suatu hari yang indah. Tapi lukisan itu kelihatannya dirusak oleh Tuhan. Karena Tuhan melihat bahaya yang ada pada kita kalau kita melangkah. Nah, saudara, kadang-kadang dalam hidup ini kita melihat sudah 1 tahun lebih ya, kita melihat situasi kok nggak makin baik. Saya waktu awal-awal dikasih tahu, diumumkan PPKM, waduh, itu sebelum ada PPKM darurat, itu kan sudah mulai, berita-berita sudah mulai menyebar bahwa kasus COVID makin meningkat. Dan kami agak mencekam juga, khususnya kita yang ada di Surabaya ini sangat mencekam. Nah, kemudian itu kan bulan Juni, waktu masuk tanggal 1 Juli, saya masih agak gimana ya, badan saya ini masih enakan gitu, masih rasa gak apa-apa. Tapi agak sore, tanggal 1 hari Kamis itu agak sorenya, saya kok rasa kayak gatal tenggorokan gitu ya. Kok rasa kering, kok rasa gak enak. Akhirnya saya berdiri di depan kantor gereja, di kolam situ saya lihat. Kemudian saya rasa badan saya ini rasa gak enak. Tanggal 2 saya sudah gak bisa ngantor. Karena begitulah, saya diserang flu berat. Saya juga agak merasa khawatir gitu ya. Agak merasa khawatir, cemas. Manusiawi saya muncul gitu ya. Jangan-jangan gitu ya. Kemudian Bapak Gembala telepon tiap hari tanya saya, gimana Sen, kamu harus antigen. Ya Pak, akhirnya saya antigen. Hari Jumat ya, hari Sabtu saya antigen, negatif. Saya bersyukur sama Tuhan. Akhirnya, saudara, memang ini pikiran ini sangat pengaruhnya luar biasa dalam kondisi fisik ini. Kondisi tubuh kita, kalau kita berpikir yang negatif, maka imun tubuh kita itu makin merosot. Nah, saya sebelum tes antigen itu saya cemas, takut gitu ya. Saya jangan-jangan. Dan ternyata setelah tahu negatif hasilnya, itu ada sukacita yang luar biasa. Oh, saya nggak apa-apa. Mungkin mirip dengan kasus yang diceritain Pak Gembala minggu lalu ya. Ada seorang temannya Pak Gembala gitu. Waktu dia belum tahu kondisi fisiknya, belum dikasih tahu sama dokter, itu dia rasa badannya kok sakit semua. Nah, saya mengalaminya hal itu, saudara. Waktu saya tahu hasilnya, saya negatif, itu ada imun tubuh saya rasanya kayak naik, perlahan berangsur-angsur tubuh saya mulai kuat, walaupun tidak sesegera itu, karena situasi mencekam waktu itu. Awal-awal PPKM. Nah, saudara, di sini saya mau kisahkan bagaimana hidup kita kadang-kadang kita melukiskan masa depan yang luar biasa. Saya bulan Juli itu bulan yang spesial bagi saya. Karena di bulan Juli itu saya berulang tahun. Nah, waktu bulan Juni anak-anak saya sudah bilang, nanti kita kemana? Kan kita nggak tahu kalau ada PPKM. Oh, nanti kita kesini gitu ya. Saya sudah mulai menjanjikan kepada anak-anak saya. Anak saya cukup aktif untuk hal-hal seperti ini gitu ya. Saya bilang nanti kita kesini. Jadi waktu masuk tanggal 2 itu saya KO gitu ya. Saya sakit, tumbang. Wah, saya pikir, Tuhan kenapa? Kadang-kadang kita sudah berpikir hal-hal yang luar biasa. Kita merancangkan gak usah yang jauh-jauh. Saya dari bulan Juni itu sudah berpikir bulan Juli nanti saya mau kesini. Kita sudah berpikir hal-hal yang indah gitu. Tapi Tuhan bilang, rancanganku bukanlah rancanganmu. Dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Saudara,
Mari pada saat ini, pada kesempatan ini, kita mau sama-sama introspeksi diri kita. Kadang-kadang kita marah, kita jengkel dan kecewa terhadap Tuhan. Tapi perlu kita ketahui bahwa Tuhan selalu punya rancangan yang terbaik. Rancangan Tuhan luar biasa dahsyat dalam hidup kita. Waktu saya sakit itu, saya banyak introspeksi diri saya. Saya kadang-kadang kita ini kalau bicara oke, tapi kalau kita masih oke aja, rasanya kadang-kadang kita lupa apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Dengan waktu yang lumayan panjang ya, saya ada di rumah itu. Memang waktu itu semua orang pada ada di rumah, tapi kita kan di gereja harus siapkan online, ibadah online dan lain sebagainya. Harusnya ada di kantor saya, tapi karena sakit, jadi saya ada di rumah. Saya di rumah itu saya berdoa, Tuhan, apa yang menjadi rencanamu, nyatakan dalam hidup saya. Dan saya bersyukur hari lepas hari Tuhan tolong saya. Tuhan beri saya kekuatan. Tuhan beri saya untuk hati yang selalu bersyukur apapun keadaan saya yang saya alami. Saudara, walaupun keadaan kita mungkin saat ini tidak seindah yang kita bayangkan, tidak seindah yang kita pikirkan, tidak seindah yang kita rancangkan, percayalah rancangan Tuhan itu terbaik bagi kita. Jalani aja dinamika kehidupan ini, karena dibalik dari segala peristiwa yang kita alami, pasti Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ada satu kisah namanya Clark Anderson. Dia adalah seorang yang tinggal di kota kecil di Skotlandia. Ia seorang tukang kayu dengan mempunyai 9 anak. 9 anak ya, sampai jari saya gak bisa diangkat. 9, cukup banyak. Dan dia punya mimpi besar. Walaupun cuma seorang tukang kayu, tapi dia punya mimpi besar. Bebas dong kita punya mimpi ya. Apapun keadaan kita, profesi kita, tapi kita punya mimpi. Nah, Clark Anderson ini punya mimpi besar. Dia bermimpi satu hari nanti dia akan pergi sekeluarga untuk untuk berlayar dengan kapal pesiar ke New York. Kapal pesiar itu akan berlayar dari tempatnya dia ke New York. Dia bermimpi seperti itu. Nah, setahun lagi pada sekitar tahun 1912 itu kapal itu akan berlayar. Seluruh keluarga dipenuhi sukacita. Sukacita dong, punya mimpi yang indah. Dia sudah umumkan ke istri dan anak-anaknya yang 9 itu. Kita akan naik kapal baru yang sangat besar, aman dan mewah. Tapi 7 hari sebelum jadwal keberangkatannya, anak bungsunya itu digigit anjing dan kena rabies. Anak bungsunya digigit anjing dan kena virus rabies. Dan pada waktu itu di depan rumah kalau sudah ada kena gitu, karena ini menular, jadi harus ditempel supaya mereka tetap standby seperti kita sekarang ini, tinggal di rumah saja gitu ya. Mereka nggak boleh keluar gitu. Mereka harus diam, khususnya buat anaknya yang kegigit anjing ini, yang kena virus rabies ini. Dia harus diam di tempat. Mau nggak mau, kan tinggal 7 hari waktu. Itu penyakit ini nggak bisa disembuhkan dalam waktu 7 hari. Pada waktunya dijadwalkan kapal ini berangkat. Tapi sebelum kapal ini berangkat, diam-diam Clark Anderson ini pergi ke dermaga. Dia pergi ke dermaga. Dia lihat kapal itu begitu mewah, begitu besar, begitu luar biasa. Saudara tahu kapal apa ini? Kapal Titanic. Titanic. Itu kapal yang dirancang oleh pembuatnya. Dia bilang, bahkan dengan angkuhnya ya, pembuatnya bilang begini, bahkan sampai Tuhan pun gak bisa merusak kapal ini, menghalangi kapal ini kalau jalan. Saudara tahu sendiri, kita semua ini sudah tahu semua bagaimana peristiwa kapal Titanic ini. Dia hancur dan dinyatakan telah tenggelam dengan korban jiwa lebih dari 1.500 orang. Oh, Clark Anderson belum tahu kisah itu, tapi dia waktu lihat kapal ini berangkat, hatinya ngenes, saudara. Saudara tahu ngenes gimana ya? Rasanya kepingin, tapi apa daya. Kita harus berangkat satu keluarga, orang 11. Tapi anak saya yang bungsu itu gak mungkin ditinggal, ini anak bungsu, anak kesayangannya di masa terakhir dia boleh melihat kelahiran anaknya. Itu gak mungkin. Mau tidak mau dia kecewa sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan kenapa ini terjadi?
Tuhan, kenapa ini terjadi? Beberapa waktu kemudian terdengar berita yang sangat menghebohkan. Kapal Titanic menghantam gunung es dan hancur dengan menenggelamkan kurang lebih korban jiwanya 1.500 orang. Saudara, itulah sebabnya saya katakan tadi, seringkali kita melakukan membayangkan, memimpikan, melukiskan masa depan yang indah sekali, seperti yang dialami oleh Clark Anderson. Dan seperti yang saya alami tadi. Kalau saya dalam waktu dekat dan cukup sederhana ya, cuma kepingin merayakan ulang tahun bersama keluarga kecil saya. Tapi apa daya, walaupun pada tanggal pas ulang tahun saya itu saya sudah sehat, tapi gak bisa kemana-mana karena barusan sembuh. Jadi bisanya ngorder gitu ya, order makan di rumah. Nah, walaupun impian saya tidak tercapai, tapi saya bersyukur. Saya percaya, saya bilang sama anak-anak saya, Tuhan pasti punya rancangan yang terbaik bagi kita. Nah, saudara, kadang-kadang kita kecewa dengan Tuhan. Beberapa waktu sekarang ini ada banyak hal yang membuat kita kecewa. Faktor ekonomi, faktor kesehatan, faktor lingkungan, dan banyak lagi. Pekerjaan kita, usaha kita mengalami hal-hal yang kacau. Tapi percayalah, rancangan Tuhan itu luar biasa, dahsyatnya, terbaik bagi kita. Ada 3 hal supaya kita mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita. Yang pertama, supaya kita mengerti rancangan Tuhan itu terbaik dalam hidup kita. Kadang-kadang kan kita gak mengerti, kita marah sama Tuhan seperti Clark Anderson. Dia marah, dia kecewa, Tuhan kenapa kok seperti ini? Kenapa? Tetapi beberapa hari kemudian, waktu kemudian dia sadari, ternyata Tuhan melarang mereka berangkat walaupun dengan peristiwa yang menyakitkan gitu. Sempat ngenes depan dermaga gitu ya ngelihat. Tapi dia sadari Tuhan sayang bagi dia dan keluarganya. Saudara, yang pertama supaya kita tahu rancangan Tuhan yang terbaik adalah mempercayai perkataan Tuhan atau firman Tuhan. Ini yang pertama. Rancangan Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita mengerti, kita harus mempercayai perkataan firman Tuhan. Kejadian 15 ayat 6 berkata begini, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Tuhan memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Apa itu? Kepercayaan Abraham kepada Tuhan. Saudara, dibutuhkan kepercayaan, rasa percaya kita yang sungguh kepada Tuhan terhadap firman-Nya. Bagaimana kita bisa tahu firman Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya kalau kita nggak baca? Itu sebabnya mari pada kesempatan ini saya mau dorong kita semua, saya ajak kita semua untuk baca firman Tuhan. Yang sudah lama tidak baca Alkitab, saya sering kali mengingatkan saudara ya. Saya mengingatkan saudara, saya sedih kalau kita anak Tuhan malas baca firman Tuhan. Kita ini buku panduan kita, kehidupan kita, panduan hidup kita adalah firman Tuhan. Bagaimana kita bisa tahu kalau kita nggak baca? Rajinlah kita membaca firman Tuhan. Nah, supaya kita bisa tahu, bisa kita percaya setiap perkataan firman Tuhan. Saudara yang terkasih, Abraham percaya apa yang Tuhan katakan. Dan saya katakan Alkitab mencatat itu terjadi dalam hidupnya. Itu terjadi dalam hidup Abraham. Karena kepercayaannya, Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Saudara, terkadang kasih bersembunyi di balik teguran. Untuk dapat menemukannya diperlukan hati yang mau jujur di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita merasa ragu, kita merasa gak percaya. Tapi mari, saat saudara mendengarkan firman Tuhan ini, saudara datang kepada Tuhan. Tuhan, aku mau buka hati saya. Aku mau belajar percaya kepadamu. Belajar percaya akan firman-Mu. Sehingga kita mulai mengerti apa yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita. Saudara, mari dengan tidak pantang menyerah, kita mau terus percaya kepada Tuhan. Kita mau terus karena di balik kemustahilan, kita dapat mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Dengan rasa percaya kita kepada Tuhan, kita bisa mengalaminya. Hal yang dahsyat yang mungkin kita tidak pernah pikir, kita tidak pernah lihat, tidak pernah timbul dalam hati kita, Tuhan nyatakan bagi kita. Asalkan kita percaya kepadanya. Itu Tuhan sediakan bagi orang yang terpanggil seturut dengan kehendak Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disitulah diperlukan kepercayaan dan keyakinan kita akan firman Tuhan. Ketika kita percaya penuh pada perkataan Tuhan, percaya sungguh akan setiap firman Tuhan kita, maka kita pasti
hidup dalam kebenaran. Kita hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Saudara, hal yang kedua supaya kita bisa mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita adalah menaruh janji dalam hati kita. Kita taruh janji Tuhan, menaruh janji Tuhan dalam hati kita. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 berkata begini, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Janji Tuhan kita taruh dalam hati kita. Janji Tuhan itu ya dan amin. Alkitab berkata sekiranya kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Apa itu perintah? Itu firman Tuhan. Yang saya katakan tadi, percayalah. Seketika kita percaya, kita taruh janji Tuhan itu. Apa yang sudah kita baca tadi itu taruh dalam hati kita untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Kita perhatikan terus perintah Tuhan, firman Tuhan. Alkitab mencatat, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Luar biasa ya. Sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan berlimpah, terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Saudara pernah lihat gelombang laut yang berhenti? Tidak pernah. Itu Alkitab mencatat. Janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Mazmur 12 ayat 7 berkata begini, janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Luar biasa. Janji Tuhan itu adalah murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan. Jadi tidak perlu diragukan. Apapun situasi kondisi yang kita alami saat ini, semua dunia mengalaminya. Bahkan kita saat-saat ini mengalami, rasanya kayak gimana gitu ya rasanya. Kita belum pernah mengalami sebelumnya, tapi hari-hari ini kita alami. Percayalah kepada janji Tuhan. Taruh janji Tuhan itu dalam hati kita. Saudara, karakter yang kuat sering menyamar dalam proses yang menyakitkan. Karakter yang kuat. Jadi ketika kita diproses menyakitkan, seperti perak tadi, itu janji Tuhan dimurnikan dalam peleburan api. Nah, hidup kita kadang-kadang diproses seperti itu. Tapi itu akan menghasilkan karakter yang kuat. Kepercayaan kita yang luar biasa, pengharapan kita yang luar biasa kepada Tuhan, kebergantungan kita kepada Tuhan, kita berserah kepada Tuhan, kita percaya setiap firman yang Tuhan katakan, kita katakan amin. Waktu kita setuju dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya pasti kita mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita, sekalipun itu menyakitkan. Sebab di balik kekurangan tersimpan kelimpahan Tuhan. Di balik penderitaan tersimpan kemuliaan Tuhan. Di balik air mata tersimpan anugerahnya. Saudara, di balik rasa sakit tersimpan pemulihan. Tuhan pasti memulihkannya. Dan saya sudah mengalaminya. Di balik pelanggaran tersimpan pengampunannya. Dia Bapa yang sangat mengampuni. Mungkin kita mengalami karena kesalahan kita, karena pelanggaran kita. Berserah kepada Tuhan. Dia punya rancangan yang indah. Rancangannya pasti yang terbaik dalam hidup kita. Kita adalah anaknya. Yang ketiga, yang terakhir, supaya kita bisa mengerti rancangan Tuhan dalam hidup kita, kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan? Mazmur 25 ayat 14 katakan begini, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kepada siapa? Kepada orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita hidup dalam takut akan Tuhan, maka percayalah Tuhan bergaul karib. Tuhan punya hubungan intim dengan kita. Tuhan dekat dengan kita. Saudara, miliki hidup yang takut akan Tuhan. Supaya kita mengerti rancangan Tuhan. Miliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita hidup dalam takut, Tuhan bergaul karib dengan kita. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan seseorang, pastinya sesuatu yang hal-hal yang bersifat pribadi gitu, dia pasti ceritakan dengan kita. Misalnya suami dengan istri hubungan intim gitu ya, dia pasti punya hubungan yang dekat sekali.
Orang tua dengan anak punya hubungan yang intim, punya hubungan yang dekat, yang karib. Itu tidak ada rahasia dalam keluarga. Begitu juga kita dengan Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada rahasia di dalamnya kalau kita dekat dengan Tuhan. Kita hidup sesuai apa yang Tuhan mau. Saya katakan tadi, kalau kita setuju dengan apa yang Tuhan mau, Tuhan akan sampaikan terus dan terus dan terus. Dia akan bukakan rahasianya, apa yang akan kita jalani. Sehingga kita tidak salah paham dengan Tuhan. Kita tidak curiga dengan Tuhan. Kita tidak, oh Tuhan kenapa begini, kenapa begini, kenapa begini. Tetapi kita berkata terima kasih Tuhan. Karena aku tahu pasti rancanganmu terbaik bagiku. Saudara, yang harus kita tahu adalah Roma 8 ayat 8. Dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Itu yang harus kita tahu, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ini ayat mungkin kita semua sudah hafal, tapi kadang-kadang ketika kita mengalami satu hal yang menghimpit hidup kita, kita mengalami penderitaan, kita mengalami hal-hal yang menyakitkan, kita merasa kehilangan mungkin anggota keluarga kita, atau yang sekarang mungkin lagi isoman, lagi terpapar, atau lagi mengalami kekurangan, pekerjaan mulai bermasalah. Mari kita sadari bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Haleluya. Tuhan merancangkan yang pasti untuk kebaikan kita. 2 Tesalonika 3 ayat 16 dikatakan begini, dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Sekali lagi ini ayat penutup bagi kita semua. Saudara simpan, tangkap ini. Janji Tuhan ini. Dikatakan dan Ia, Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus menerus. Bukan cuma hari ini tetapi terus menerus. Dalam segala hal, bukan cuma dalam satu hal, tetapi terus menerus dalam segala hal kepada kamu. Kepada kita semua yang percaya kepadanya. Tuhan menyertai kamu sekalian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mau pahami rancangan Tuhan itu pasti terbaik dalam hidup kita. Kita sadari, kita percaya setiap firman Tuhan, perkataan Tuhan, kita taruh janji Tuhan dalam hati kita, dan kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka kita tahu rancangan Tuhan pasti terbaik. Mana pernah terpikir oleh Thomas Alva Edison, dia seorang murid yang dikatakan bodoh oleh gurunya. Engkau terlalu bodoh dan engkau tidak bisa belajar apapun. Tapi kita tahu sekarang, dia yang menciptakan banyak, dia yang mengkreasikan banyak hal. Salah satunya lampu yang paling terkenal. Mana pernah terpikir oleh Michael Jordan, dia seorang pemain basket yang ternama sekarang ini. Tapi waktu dia SMA dia dikeluarkan dari tim basketnya. Gak pernah terpikir. Kadang-kadang kita merasa, oh saya mengalami ini, saya mengalami ini. Percayalah firman Tuhan berkata, iya Tuhan damai sejahtera akan mengaruniakan kepadamu damai sejahtera yang terus menerus dalam segala hal. Karena dia tuh bekerja dalam segala hal. Terus menerus dalam segala hal kepada kita semua. Amin firman Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kasih setiamu, untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada kesempatan ini. Kami percaya apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak ada yang kebetulan. Semua ada dalam perencanaan-Mu, semua ada dalam rancangan-Mu Tuhan. Itu sebabnya ampuni kami kalau kami mungkin sempat mengeluh kepadamu, atau marah, atau kecewa. Mungkin kami pernah bahkan kurang percaya, kami merasa curiga dengan Engkau Bapa. Ampuni kami Tuhan. Dan biarlah pada saat ini kami mohon ampun setiap salah dan dosa kami, baik perkataan, pikiran dan perbuatan kami. Saat ini kami mau bertobat. Kami mau taruh perkataan firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau taruh janji-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami mau belajar untuk hidup
intim dengan Engkau, punya hubungan intim dengan Engkau Bapa, karena Engkau akan memberitahukan segala sesuatu dalam hidup kami. Paling utama Tuhan, Engkau akan berikan bagi kami damai sejahtera yang terus menerus dalam segala hal. Terima kasih Tuhan buat rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu. Mari saudara, saya mau berdoa bagi saudara semua. Kita angkat tangan kita. Bapa, hamba berdoa buat semua jemaat keluarga Allah Blessing dimanapun kau berada. Biarlah anugerah Tuhan limpah dalam kehidupanmu. Engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang lemah dibangkitkan kembali, dikuatkan, diteguhkan iman pengharapanmu kepadanya. Engkau yang mengalami kekurangan, Tuhan Allah yang memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau yang mengalami kelemahan dikuatkan. Terima kasih Bapa, Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami percaya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal terus memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Tuhan, saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Saya tahu dan saya percaya saudara mendapat berkat dari hambanya Pastor Sedikana, sarjana teologi. Nah saudaraku yang kekasih, sebelum saudara mendapat berkat dari Bapak, pengumuman yang seperti biasanya saudara dapat lihat di bagi yang mau baptis, mau saudara silakan lihat di depan. Saudaraku yang kekasih, kita akan terima berkat dari Bapak. Mari sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Sebelumnya kita berdoa untuk bangsa dan negara kita. Oh haleluya Bapak, saat ini kami mengangkat kedua tangan kami. Kami tahu Tuhan Engkau hadir dimanapun kami berada. Hamba berdoa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai. Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada hamba-hambamu, Bapak Presiden maupun semua menteri, kabinet, bahkan Tuhan pejabat yang tertinggi sampai yang terendah, Tuhan supaya dapat melaksanakan Tuhan semua instruksi daripada Bapak Presiden sehingga semuanya berjalan dengan lancar, baik itu obat-obatan, baik itu oksigen, baik itu vaksin, dari kota sampai Tuhan ke daerah terpencil. Kami percaya Tuhan akan memberikan hikmat kepada mereka semua, takut akan Engkau sehingga tidak ada sesuatu pun yang terkendala. Hamba berdoa Tuhan supaya Tuhan memberikan kesehatan kepada tenaga kesehatan, supaya mereka semua Tuhan dengan sukacita melayani pasien-pasien sehingga semuanya dapat mengalami kesembuhan. Dan juga berdoa Tuhan untuk mereka yang terpapar dalam COVID-19, Tuhan berikan kekuatan, berikan penghiburan, berikan iman kepada mereka. Hamba juga berdoa bagi mereka Tuhan yang merasa kehilangan atau ditinggalkan oleh keluarga, Tuhan berikan penghiburan buat mereka. Tuhan Yesus tolong, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan mendengar doa dan permohonan kami. Kami alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, hamba juga berdoa saat ini bagi saudara-saudara kami semuanya yang terkena PHK atau dengan level 4 atau level 3. Tuhan tolong Tuhan ulurkan tangan-Mu, Kau pakai tangan-tangan daripada anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk gotong royong Tuhan memberikan bantuan kepada mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Saudaraku, angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah dengan iman percaya. Sekarang bawalah pulang berkat dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Anak yang tidak pernah berkesudahan, penyertaan Allah Roh Kudus yang manis menyertai engkau, memberkati engkau, bahkan apa saja yang engkau kerjakan menjadi berhasil dan beruntung sampai Maranatha Tuhan kembali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang sudah menerima katakan bersama saya, Amin.